Membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk membuat figur ini. Ya karena wajar aja sih, figur ini memiliki detail yang cukup lumayan rumit dan juga sulit. Dan akhirnya kita bisa review SI figur Kamen Rider Saga Shinkocho Seho. Figur ini memiliki harga yang cukup lumayan sakit, di mana saat start PO-nya aja itu sekitar 1,8 jutaan, karena memang dari Jepangnya itu dibanderol dengan harga 9.900 yen. Jadi memang cukup lumayan tinggi untuk figur Kamen Rider Saga ini. Dan akhirnya kita bisa kesempatan juga untuk nge-review Kamen Rider Saga. Dulu kita sudah nge-review Dark Kiva dan juga Kiva Emperor, dan nggak sah kalau kita nggak nge-review si saganya ini, karena bisa dibilang ini adalah abang tirinya si Kurenai Wataru kan. Oke, kita review dari packagingnya dulu ya. Nah, untuk packagingnya saya ngerasa bahannya agak berbeda dari Shinkocho Seho pada umumnya, dimana ini gambarnya agak sedikit kasar. Ini kayaknya bahannya bener-bener beda nih. Nah, tampak depan ada penampakan close up dari si saganya, Bandai Namco seperti biasa, logo Bandai berwarna biru dan lain-lain kayak gitu. Di bagian sampingnya ada tulisan dari Kamen Rider Saga yang mengkilat seperti ini. Di sisi sampingnya juga sama seperti tadi. Di bagian belakang ada beberapa pose dari si Kamen Rider Saga ini. Dan langsung saja kita review dari pretelannya dulu ya. Oke, dan ini dia figurnya. Coba kita lihat lebih dekat lagi untuk figurnya, kira-kira seperti apa detailnya ya. Katanya ini detail yang paling bagus di Kamen Rider Kiva. Coba kita lihat dari atasnya dulu. Oke, pertama detail di bagian kepalanya. Jadi ini kepalanya ciri khas dari kayak kerajaan Eropa gitu bentuknya. Karena ini memang temanya vampir kan dari Eropa gitu. Dan ini kira-kira detail dari kepalanya. Saya suka banget dari bentuk matanya, ini benar-benar majemuk banget. Nah, kalau kita perhatiin motif di bagian tengah-tengah matanya itu seperti ular kobra gitu, ya kan? Bentuknya kira-kira seperti ini. Dan di bagian jidatnya ini benar-benar detail banget. Kalau teman-teman lihat ada detail lagi di dalam detailnya. Jadi di antara lingkaran ini ada kayak ornamen kaca apa sih namanya yang di gereja itu. Oke, ini detailnya bagus sih. Di sela-sela matanya pun juga bagus banget, ada bentuk dari badan ularnya. Nah, ini untuk bagian mukanya, ini mukanya bagus banget detailnya. Kita lihat di bagian sampingnya kira-kira seperti itu. Untuk bagian telinganya, kiri dan kanan, telinganya pun juga unik. Ini kalau kita perhatiin kayak kepala kuga sih, tapi beda motif sedikit, ya kan? Jadi badan ularnya itu melingkari di bagian helmnya. Nah, di bagian belakang tanduknya pun juga ada detail seperti itu. Berikutnya armor di bagian dadanya ini bagus banget, dimana terdapat banyak sekali ornamen di dalamnya. Kalau teman-teman perhatiin, di dalam warna-warna ini terdapat tekstur yang benar-benar nimbul banget di sini nih. Kalau kita lihat gradasi warnanya dari warna Tosca menjadi berwarna biru sampai berwarna hitam di bagian bawah ini. Lalu detail-detail di bagian kuning dan juga oranye benar-benar dibikin rapi banget oleh Bandai. Jujur ini nggak ada yang belepotan sih teman-teman. Tuh, catnya benar-benar bagus banget di bagian dadanya ini. Kalau teman-teman perhatiin kayak gitu. Dimana di bagian tengahnya seperti ada permata yang clear gini berwarna biru, kayak color timernya punyanya Ultraman lah. Oke, ini bagus banget untuk detail di bagian ininya nih, saya suka banget. Lalu di sini dia kayak menggunakan selendang yang ala-ala kerajaan Eropa gitu, kayak seragam ataupun pakaian bangsawan gitulah. Kalau kita lihat motifnya kayak motif jam kan. Jadi ZO2 ataupun ZO ini semuanya kayaknya terinspirasi dari Saga inilah. Dimana Saga memiliki model jam kayak gini di bagian armornya, tapi lebih elegan. Tuh, kayak gini. Andai ZO2 kayak gini bikinnya kan. Tapi kalau kayak gini dibilang repaint nanti. Apalagi di bagian shoulder kiri dan kanannya. Kalau kita lihat kayak gini, ini berasa seperti istana. Kalau saya lihat ini kayak benteng gitu. Oke, ini untuk armor di bagian shoulder kiri dan kanannya. Bagus banget seperti itu. Untuk bagian perutnya ini finishingnya berwarna hitam glossy, benar-benar mengkilat seperti itu. Lalu terdapat ornamen lancip berwarna putih. Dan di bagian tangannya detailnya kayak gini. Terdapat seperti rantai berduri yang meliliti tubuhnya. Jadi kalau kita perhatiin dari bawah melingkar melilit tubuhnya sampai ke bagian atasnya. Ini benar-benar bagus banget untuk konsep dan detailnya. Oke, walaupun di bagian bawahnya polos aja, tapi terdapat rantai kayak gini. Di bagian lututnya detailnya seperti ini. Dan kita lihat bagian sagardnya. Sagard namanya ya. Beltnya ini ada gimmicknya tersendiri teman-teman. Dia bisa diputar. Mana nih? Nah, dia bisa diputar kayak gini. Dan ini ada colokan buat masukin pedangnya. Gimmick di bagian drivernya ini bisa ditarik. Tes kayak gitu. Oke, terakhir detail di bagian gelang kakinya ini seperti yang bagian bahunya tadi. Detailnya seperti itu, cuman ini warnanya putih flat banget, datar banget. Jadi kalau kena lighting, dia bakalan
detailnya nggak bakal kelihatan sih. Tapi kalau dilihat secara langsung, dia ini punya detailnya. Cuman kalau di depan lighting kayak gini, itu detailnya hilang dia. Lanjut lagi di bagian telapak kakinya terdapat tombol biru seperti ini. Dan baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba putarin kepalanya. Kira-kira kepalanya bisa diputar 360 derajat nggak? Oke, ini keras banget untuk bagian kepalanya. Bisa sih harusnya. Cuman dia langsung kehalang kayak gitu. Oke, untuk kepalanya bisa diputar seperti itu. Kalau untuk menunduk, dia mentoknya sampai sini aja, karena ketahan di bagian dagunya dan juga armor atasnya ini. Kalau didongakin dia seperti ini. Kalau ke kiri dan ke kanan dia seperti ini. Oke, untuk kepalanya normal lah. Lalu untuk shoulder kiri dan kanannya ini bisa ditarik. Ini bisa ditarik seharusnya. Oke. Nariknya pun nggak banyak-banyak amat, cuma sampai sini aja. Coba kita bentangkan. Nah, bentangannya ini mentok dia, teman-teman. Nah, bentangannya cuma sampai sini. Karena bagian bahunya ini, shouldernya ini kayak benar-benar sudah mentok dia. Nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi untuk bentangan tangannya kecil banget. Sampai sejauh ini aja nih. Wah, sayang banget sih ini. Bagian tangannya bisa dinaikin, turunin kayak gini. Ke belakang juga bisa, ke depan juga bisa seperti ini, oke? Bicepnya bisa dimainkan 360 derajat kayak gitu. Oke. Bagian lengannya bisa diputar sedikit kayak gini. Jadi kalau mau ditekukin sikunya harus diperhatiin juga bagian tangannya. Nah, sikuannya seperti ini untuk tekukannya. Untuk bagian tangannya bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian armornya yang bagian ini, atasnya ini sebenarnya ada artikulasi dikit kayak gitu. Untuk bagian perutnya bisa ditekuk seperti ini. Oke. Diputar seperti ini juga bisa untuk bagian torsonya. Bagian pangkal pahanya ini bisa diputar segini aja. Jadi nggak banyak yang bisa diputar. Ditarik dia nggak bisa karena ini Shinkocho Seo, jadi nggak ada fitur tarik kayak Legend kemarin. Oke, kalau ke depan dia bisa sampai sedepan ini. Kalau ke belakang dia bisa sampai kayak gini. Wah, ini ateis banget untuk posenya. Ke samping dia cuma mentok sampai sini aja. Tuh, kalau ke samping dia mentok sampai sini aja nih. Nggak bisa lagi. Ini asik sih untuk bagian kakinya. Benar-benar bagus banget gerakannya. Coba kita mainin lututnya. Kalau lututnya nih ringan banget. Nah, di bagian lututnya tuh kayak ada ini nih, ada rongganya nih. Tuh, kayak gini nih. Wah, ini serem banget sih. Ini memang bawaannya ya. Coba kita lihat yang sebelah satunya lagi. Gini. Nah, dia tuh kayak ada rongganya tuh di bagian lututnya. Kayak nggak rapat gini ya sayapnya. Tuh, ini memang bawaannya seperti ini sih. Ya kan? Tuh, berongga dia. Tulang keringnya bisa diputar dikit kayak gini aja nih. Bagian sepatunya bisa diputar 360 derajat. Pivotnya pun juga bisa dimainin kayak gini. Oke. Lalu di bagian ujung sepatunya bisa ditekuk kayak gitu. Oke, yang pertama mendapatkan part tangan ini detailnya bagus sih, dimana ada ornamen seperti itu. Oke, dan ini kayaknya buat dia megangin senjatanya nih. Nah, untuk part tangan yang ini buat megang peluitnya. Jadi kita dapat peluit juga. Ini peluitnya kecil banget kayak gini. Bener-bener kecil banget. Ini kalau hilang wah salam nih. Detailnya kira-kira seperti itu. Maaf kalau tangan semua isinya. Dan kira-kira kalau dia megang peluitnya seperti ini. Lalu mendapatkan part tangan nyantai kayak gini. Lalu mendapatkan part tangan tunggal. Ini buat dia setelah dia narik talinya. Kayak gimana sih ngomongnya? Berikutnya mendapatkan sambungan stand base-nya. Ini buat dimasukin sagarnya. Jadi beltnya itu bisa dilepas dan biasa dimasukin ke bagian ini. Ada packnya 2 seperti ini. Lalu mendapatkan senjatanya. Ini senjata saat dia ngeluarin dari beltnya. Lalu ini bentuk yang dia sudah menjadi pedangnya. Nah, ini mode pedangnya. Jadi ini nggak bisa diapa-apain ya. Ini kaku tapi agak sedikit ringkih nih. Jadi hati-hati untuk bagian ininya. Dan yang terakhir mendapatkan part pedang yang sudah menjadi panjang kayak gini. Dan ini dia bisa ditekukin kayak gitu. Ini yang versi fleksibelnya ataupun versi yang sudah menjadi cambuk. Dan baiklah kita langsung masuk ke figurnya. Oke, dan inilah perbandingan antara SAF zaman now, yaitu ada Legend dan juga Shinkocho Seo yang terbaru kayak gini. Jadi kalau dibandingin di CAD yang kemarin, Legend lebih masuk sama SAF Shinkocho Seo zaman sekarang. Wah, sayang banget sih. Nah, ini perbandingan antara Shinkocho Seo terdahulu dan juga Shinkocho Seo zaman sekarang. Dan ini memang benar-benar beda banget untuk postur tubuhnya kan. Oke, dan ini saat saya jajarin antara Dark Kiva dan juga Kiva Emperor. Ini sama-sama SAF yang bisa dibilang ukurannya itu udah pas lah.
Nah itu dia review kita untuk SIV God Kamen Rider Saga Senkocho Shou. Jadi buat teman-teman yang memang ngoleksi Kiva, kayaknya ini memang benar-benar wajib lah. Jadi Kiva itu semua ridernya sudah dirilis ya, dari Ixa, Dark Kiva, Kiva Emperor, dan juga Saga ini. Ya sepertinya kurang Rising Ixa ataupun varian form dari si Kamen Rider Kiva. Tapi untuk ridernya udah lengkap. Jadi ini wajib banget buat dibeli teman-teman, buat yang ngoleksi Kamen Rider Kiva ya. Oke, saya kasih skor ini 8,5 banding 10 karena memang artikulasinya nggak segampang Senkocho Shou yang lainnya, dan juga untuk fitur join terbaru yang saya agak sedikit ngeri di figur ini. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah segini dulu video review kita kali ini. Ini adalah item yang baru dirilis di bulan kemarin. Semoga kita bisa nge-review item-item baru. Makanya bantu saya dengan cara support channel ini dan ramaikan di kolom komentar. Kalau videonya ramai, saya bakal bisa semangat lagi untuk membuat konten review di figur SIV yang terbaru nanti. Bahkan bisa figur-figur anime pun juga bisa saya review kalau memang ramai penontonnya ya. Oke, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.